Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala innama kana qaula mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah, karunia, petunjuknya hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa duduk di sini. Tidak ada kekuatan, tidak ada niatan yang kuat kecuali ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa duduk, bisa tenang, bisa mendengarkan, bisa memandang, saling bertatap muka, saling mendengarkan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini yang harus kita jaga terus, selalu kita jaga nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam kita, agama kita yang harus kita pegang terus, jangan sampai kita lepaskan. Gigit dengan gigit geraham kita. Ajaran demi ajaran yang diajarkan di dalam agama ini, khususnya di dalam agama Islam, dan berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai salah mengucapkan. Takutnya kalau salah mengucapkan nanti ada kekufuran di dalam pengucapan kita. Maka dari itu, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang besar. Ya, sampailah kita di malam hari ini di dalam bab wajib fi wujubil inqiyad, wajib di dalam mengikat diri kita di hukmillah, kepada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yaqulahu, dan apa yang dikatakan man da'a ila dzalik, apa yang diajak dari situ, yaitu apa? Wa amrun bil ma'ruf,
perkara yang baik-baik, au naha an munkar, atau larangan-larangan yang munkar, yang tidak baik. Ini di dalam bab ini mengajarkan kepada kita untuk harus apa? Kalau bahasanya itu harus menerima, harus ridho, harus, kalau bahasa Jawanya harus legowo. Ya, nah ini jadi bahasa Jawa. Ya, jadi harus legowo, menerima. Ya, di dalam Islam itu maknanya istislam. Ya, kalau kita sudah masuk Islam berarti harus apa? Harus istislam. Apa makna istislam? Ya, berserah diri ya kepada agama Islam. Istislam, ya, berserah diri kepada agama Islam, ya, al-inqiyad bisyar'iyah, ya, mengikat kepada apa? Kepada syariat Islam. Ya, berarti kita kalau sudah masuk Islam, apa yang diperintahkan oleh Islam harus kita terima. Apa yang disyariatkan oleh Islam harus kita laksanakan. Jadi nggak bisa lagi kalau kita, oh saya kalau yang ini nggak bisa, oh ini nggak masuk perasaan saya. Nah ini nggak usah main perasaan. Kalau ikut masuk ke dalam agama Islam, nggak usah lagi main perasaan. Oh ini perasaan perempuan ini halus, nggak ada. Sudah, ikuti, jalani. Apa yang diperintahkan oleh Islam harus kita jalani. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus diikuti. Ya, harus kita apa? Sami'na wa ata'na. Ya, jangan jadi apa? Bani Israel yang mana tadinya enggak wajib menjadi wajib. Di sini yang kita bacakan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Maka tidaklah di sini tidaklah beriman. Wa rabbika, ya, dengan Tuhanmu. La yu'minuna, tidak beriman seseorang hatta yuhakimuka, sehingga dia mengambil hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang mana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bima sajara bainahum, di antara kalian, ya, yang telah diletakkan, yang telah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Summa la yajidu, kemudian tidak ada, ya, setelah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada lagi di dalam hati kita, fi anfusihim, pada diri kita, harajan, ya, menentang, ya, tidak senang, mimma qadaita, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW, hendaknya kita wa yusallimu taslima, menerima, ya, qabul, ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini, sebab daripada turunnya ayat ini adalah terjadi kepada Zubair, ya, sahabat yang bernama Zubair bersama Ansor, yang mana sahabat Zubair ini masih saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Al-Ansor berarti orang Madinah. Ya, jadi ini
terjadinya sahabat yang bernama Zubair ini kalau ngambil air, itu air tersebut ya menyiprat ke sana kemari. Ini tetangga sebelah adalah Al-Ansor. Ya, akhirnya dilaporkanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad akhirnya apa? Dia mengajarkan kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Ya, Sayyidina Zubair ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngambil air begini. Ya, diajarkan begini. Ya, akhirnya apa? Ya, orang Ansor ini nanya, ini engkau bilangin sama Zubair ini, apakah karena Zubair ini adalah anak pamanmu? Ini apa? Masih tidak nerima. Ya, kenapa? Ya sudah, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah ambil. Wa ma'atakumur rasul fahudhu wa manahakum anhu fantahu. Sudah pegangan kita. Yang diberikan oleh Nabi Muhammad kita ambil. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad kita jauhi. Selamat hidup kita. Selamat dunia akhirat. Ya. Akhirnya bertanya lagi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Setelah diketahui oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya mereka ini telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar marah, langsung nyari pedangnya, mau dipenggal kepalanya. Kalian ini sudah nanya kepada Nabi Muhammad SAW, masih nanya kepadaku. Jadi kalau sudah nanya sama Nabi, apa kata Nabi, itulah pegang. Jangan lagi ya nanya-nanya kepada yang lainnya. Jadi sami'na wa ata'na. Ini sama Nabi. Ya, nggak boleh lagi sudah. Kalau sudah Nabi Muhammad SAW mengatakan caranya begini, itulah yang kalian pegang. Inilah asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Ya. Jadi wa yusallimu taslima. Jadi harus apa? Ya kita terima dan juga kita ya pegang. Salim taslim. Ya qabul apa yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai nanya kenapa, kok bisa, ya. Sebagaimana tadi siang saya didatangin ada seseorang, ya, ibunya meninggal, akhirnya bapaknya kawin lagi. Ini anak nggak terima karena anak perempuan, ya nggak terima. Sebab apa? Sebab katanya tanah kuburan ibu saya belum kering. Kok mau kering? Ya orang mau kawin nggak ada syarat-syaratnya, rumputnya. Ya ada rumput kawin itu nunggu tanah kering dulu. Ada nggak? Nggak ada. Ya jadi saya bilang, ya bersyukur teteh punya orang tua, ya mau nyalurkan syahwatnya dengan menikah. Coba kalau punya orang tua, ya punya uang, dapat warisan, akhirnya apa? Ya kumpul kebo. Alhamdulillah, minta. Ya ini karena perempuan, ya hatinya memang tipis, ya halus. Jadi ya minta 40 hari kalau bisa. Jadi nggak ada, ya nggak ada syaratnya, nggak ada wajibnya, nggak ada rukunnya. Ya orang mau kawin, ya laksanakan. Yang penting ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya ada semua.
Uhbahnya ada semua, ya, kemampuannya ada, ya sudah laksanakan. Ini jadi seorang anak kalau bapak pengen nikah nggak dinikahkan, min uquqil walidain, itu adalah dari apa? Dari durhakanya seorang anak kepada orang tua. Ya, uququl walidain minal kabair, dari dosa besar seorang anak tersebut melarang orang tuanya untuk menikah lagi kalau orang tuanya masih mampu, ya, untuk menikah. Jadi semuanya kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari rukun, baik dari wajib, ya, baik dari perintah, ya, yang ma'ruf dan larangan dari yang munkar, ya, semuanya kita harus apa? Lakukan dan katakan sami'na wa ata'na. Ya, istislam, ya, zahir. Ya, istislam kita menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridha bil batin, dan meridhoi dengan kebatin di dalam batin kita. Ridho apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada lagi kenapa, ya, kenapa, di mana, jangan ada lagi. Ya, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am. Ya, kita melihat kalau di polsek, di Polres, enggak ada kata di mana. Ya, yang pertama apa? Siap. Kalau polisi itu, ya, ini antara ini siap, enggak kata-kata yang lain. Semuanya dihapus. Yang ada cuma kata siap. Ya, laksanakan. Jadi bagaimana kalau kita, ya, dengan syariat itu begitu. Jangan pakai nanya kok. Boleh itu 2, boleh itu 3, enggak usah nanya. Itu semuanya adalah takdirnya syariat, ya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas